Halo Ibu Melan, senang bertemu dengan Ibu. Bapak, senang juga saya bertemu dengan Pak. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah kabar saya baik. Ya, Pak. Ini begini, Pak. Saya ini boleh tidak saya minta waktunya Bapak? Halo, kamu? Halo Ibu Melan, saya tidak mendengar suaranya Ibu Melan, maaf. Boleh diulangi? Boleh tidak, Pak? Saya minta waktunya Bapak. Boleh Bu, boleh sekali malah. Iya, Pak. Ini saya mau berkonsultasi tentang masalah yang saya alami selama proses pembelajaran di kelas, Pak. Oh, baiklah, silakan ceritakan lebih lanjut tentang masalah yang Ibu hadapi. Ya, baik, Pak. Begini, Pak. Saya akhir-akhir ini merasa bahwa siswa saya ini di kelas itu kurang aktif dalam pembelajaran. Mereka itu sering terlihat tidak fokus dan juga tidak memperhatikan penjelasan yang saya berikan di kelas. Oh ya, bisakah Ibu ceritakan lebih spesifik tentang hal-hal yang membuat Ibu merasa demikian? Ya, baik Pak. Begini misalnya, ketika saya menjelaskan suatu materi pelajaran, itu banyak siswa yang mengobrol dengan teman mereka. Ada yang mengganggu temannya, ada juga yang bermain. Lalu ada juga siswa yang terlihat bosan dan tidak tertarik dengan pelajaran yang saya berikan. Oh baik Bu, saya mengerti. Memang hal-hal tersebut memang bisa menjadi tanda bahwa siswa kurang aktif dalam pembelajaran. Lalu apakah ada cara yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Kemarin saya sudah sempat mencoba berbagai cara Pak untuk mengatasi masalah itu. Tetapi seperti saya lakukan itu tidak berhasil. Saya mencoba menggunakan berbagai metode pembelajaran seperti diskusi, terus demonstrasi. Itu juga tidak memberikan motivasi kepada siswa, sehingga mereka tuh tetap saja tidak aktif dalam proses pembelajaran, Pak. Oh, baiklah, mungkin saya akan mencoba membantu Ibu untuk mencari solusi dari masalah ini. Uh, dari hasil percakapan kita tadi, uh, saya bisa menyimpulkan bahwa Ibu ingin siswa-siswi Ibu lebih aktif dalam pembelajaran. Apakah benar demikian, Ibu? Iya, Pak. Keinginan saya itu, siswa saya itu, saya senang mereka lebih aktif dan lebih terlibat dalam proses pembelajaran. Baik, Bu. Jika demikian, bagaimana menurut Ibu jika Ibu mencoba untuk membuat pembelajaran lebih menarik? Uh, itu ide yang sangat bagus, Pak. Uh, saya akan mencoba untuk mencari metode pembelajaran yang lebih mengaktifkan siswa, yang lebih banyak melibatkan siswa dalam proses pembelajaran di kelas, Pak. Oke. Bagaimana? Apakah Ibu sudah memiliki gambaran tentang apa yang akan Ibu lakukan? Uh, ya, Pak, sejauh ini saya sudah memiliki gambarannya. Dari pikiran saya itu, apa yang sudah saya pikirkan ke depannya dengan metode yang akan saya terapkan, saya akan mencoba menggunakan metode pembelajaran yang mengaktifkan siswa. Dan dalam metode itu saya akan mencoba untuk menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan bagi siswa dan juga yang kondusif.
Oke, baik, Bu. Saya yakin jika Ibu menerapkan rencana tersebut, siswa-siswa Ibu akan menjadi lebih aktif dalam pembelajaran. Ya Pak, baik Pak. Terima kasih Pak untuk bantuannya. Dalam minggu-minggu ke depan ini, saya akan berusaha mencoba untuk menerapkan dan melaksanakan rencana yang sudah saya pikirkan. Dan kemudian nanti ketika rencana yang saya terapkan itu berhasil, maka nanti saya pasti akan melaporkan hasilnya itu kepada Bapak juga. Oke, baiklah. Saya akan menunggu laporan dari Ibu. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Oke, terima kasih Pak Mus dan Bu Yosefina. Silakan Pak Ahmad, observer. Baik, apa yang diperankan oleh Pak Mus sebagai host dan Bu Yosefina sebagai coach sudah sangat bagus, Bu. Bahwa di awal tadi sudah ada tujuan, ada identifikasi, kemudian ada juga rencana aksi dari Bu Yosefina. Kemudian ada sedikit peneguhan dari Pak Mo sebagai coach sehingga tanggung jawab Ibu Yosefunya untuk agar kelasnya atau siswa-siswanya aktif itu bisa direncanakan dan bisa dilaksanakan ke depannya. Mungkin itu dari saya, Bu. Pak Mus. Terima kasih Baik, terima Pak kasih. Ahmad. Luar biasa Pak Mus bisa menjadi coach yang baik untuk Bu Yosefina, coachnya. Sekarang silakan Bu Yosefina berganti peran. Oke, selamat siang Ibu Melan. Bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang kesulitan yang saya alami di sekolah pada saat pembelajaran berlangsung. Ya, selamat siang juga Pak Mus. Boleh Bapak, apa yang Bapak mau ceritakan kepada saya? Begini Bu, hari Senin kemarin pada waktu pembelajaran agama Islam di SMP LB, kelas yang saya ampu yakni kelas 7, 7A yaitu tunanetra, kemudian kelas 7B itu tunarungu atau anak yang bisu tuli, kemudian kelas C tunagrahita atau kemampuan IQ-nya rendah, dan kelas D ada tunadaksa atau penyandang disabilitas. Itu semua digabung dalam satu kelas pada jam yang sama, Bu. Oh, begitukah Bapak? Kira-kira Bapak, jika kelasnya digabung seperti itu, apakah Bapak tidak mengalami kesulitan? Benar, Bu. Saya mengalami kesulitan karena harus memenuhi kebutuhan belajar setiap murid dengan ketunaannya masing-masing di saat yang sama. Apalagi ditambah dengan daya dukung yang terbatas ini, Bu. Jadi saya mengalami kesulitan. Oh, begitu. Kalau saya boleh tahu Bapak, untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap murid, daya dukung apa saja yang mungkin Bapak butuhkan? Saya membutuhkan kira-kira LKPD yang beragam, baik tingkat kesulitan soal, jumlah soal, maupun jenis soalnya. Kemudian ada LKPD dalam bentuk gambar-gambar yang berwarna. Kemudian video-video pembelajaran yang menarik sesuai dengan materi pembelajaran. Kemudian ada materi dalam bentuk PowerPoint atau Google Slide, sticky note, poster, dan papan tulis, Bu. Oh, bagus sekali Bapak. Apakah semua daya dukung itu bisa Bapak sediakan pada saat pembelajaran berlangsung? Belum bisa, Bu. Lagi pula kalau semua daya dukung itu tersedia, masih ada hambatan yang saya rasakan, Bu.
Oh iya, hambatannya apa itu, Pak? Saya mengalami kesulitan ketika berkomunikasi dengan murid-murid yang tunarungu karena harus menggunakan bahasa isyarat, dan ada juga murid tunanetra karena menggunakan huruf braille. Apalagi saya termasuk guru yang baru pindah, Bu. Ibu juga tahu bahwa saya baru sekitar 6 bulan pindah ke SLB ini, yang sebelumnya saya mengajar di sekolah umum, Bu. Oh iya, dengan berbagai kesulitan yang Bapak hadapi, lalu menurut Bapak, jalan keluar terbaiknya itu seperti apa, Bapak? Menurut saya jalan keluar yang terbaik adalah setiap kelas dipisah menurut ketunaannya masing-masing, dan jangan digabung. Pada saat les agama Islam itu jangan digabung dengan 4 ketunaan sampai seperti itu. Ketunaannya masing-masing dipisah-pisah saja agar saya dapat lebih fokus untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap murid, juga agar jumlah mereka tidak terlampau banyak, karena di SLB itu paling banyak itu 4, Bu. Tapi kalau mereka kumpul dalam jam satu les itu, jumlah mereka kira-kira 12, Bu. Jadi saya agak kesulitan untuk menghadapi mereka, Bu. Oh iya, baik Bapak. Jalan keluar yang Bapak pilih ini sudah sangat bagus sekali. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan hal ini? Rencana saya akan menyiapkan bahan ajar yang saya butuhkan dengan cara menemui bendahara BOS. Dengan catatan jika ada dana untuk membeli perlengkapan belajar, saya akan usulkan untuk membeli bahan-bahan yang saya butuhkan di kelas. Kemudian untuk LKPD-nya, laptop, PowerPoint atau Google Slide, dan video pembelajaran akan saya siapkan sendiri dan akan saya usahakan dengan baik, Bu. Ya, Pak. Saya sangat setuju dengan rencana Bapak. Lalu apakah selain rencana ini, apa ada rencana yang lain, Bapak? Oh iya, Bu. Tentu ada rencana yang lain. Tentunya saya akan menghadap Ibu Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah bagian kurikulum, Bu. Ya, baik Bapak. Nah, sekarang apa yang akan Bapak sampaikan kepada Ibu Kepala Sekolah dan juga Wakil Kurikulum? Saya akan meminta untuk merubah jadwal pelajaran agama Islam agar jangan digabung seperti itu, dipisah-pisah saja. Juga saya akan meminta agar pada saat pembelajaran di kelas A atau kelas tunanetra, agar saya dibantu guru tunanetranya itu dilibatkan untuk membantu saya memahami huruf braille. Dia mendampingi saya untuk memahami huruf braille, sekaligus saya belajar di situ. Kemudian begitu juga dengan ketika saya mengajar di murid yang tunarungu di kelas B, saya minta untuk guru tunarungu juga dilibatkan agar bisa berkomunikasi dengan bahasa isyarat, sekaligus mengajarkan kepada saya bagaimana cara menggunakan bahasa isyarat. Jujur saya bahasa isyaratnya baru sedikit-sedikit yang saya tahu, Bu. Jadi yang lainnya, kata-kata yang ini, harus isyarat yang ini, juga saya belum terlalu tahu, Bu. Gitu. Ya, Bapak, bagus sekali rencana yang Bapak mau laksanakan ini. Mudah-mudahan berhasil ya, Pak. Terus komitmen Bapak terhadap rencana yang sudah Bapak pikirkan ini bagaimana? Baik, saya berkomitmen untuk selalu memenuhi kebutuhan belajar murid dengan menggunakan bahan ajar yang beragam. Selain itu juga saya menggunakan model-model pembelajaran yang sesuai kebutuhan belajar murid. Saya juga akan melakukan proses belajar untuk eksplorasi materi, sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang. Selain itu, saya berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan-rekan guru untuk membantu agar jam pelajaran dipisah masing-masing kelas, juga dalam membaca huruf braille dan bahasa isyarat, sehingga setiap murid mendapatkan haknya untuk belajar sesuai kebutuhannya masing-masing. Itu yang saya harapkan. Ya, baik Bapak. Bagus sekali Bapak ini, rencananya Bapak ini. Mudah-mudahan semua yang sudah Bapak rencanakan, komitmen, itu dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan ya Pak. Ya, Bu Milan. Terima kasih Bu Milan atas waktunya untuk sharing. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu memenuhi kebutuhan belajar murid dan senantiasa dirindukan oleh murid-murid kita ya, Bu. Amin.
Iya Pak, sama-sama Pak. Sudah Ibu. Oke, baik. Terima kasih Ibu Melan dan Pak Musfi Salim sudah melakukan coach yang begitu biasa. Saya sangat memberi apresiasi untuk Ibu Melan sebagai coachnya Pak Salim. Baik, yang saya amati tadi, apa yang sudah Ibu Mela lakukan sebagai coach itu sudah sesuai dengan objektif saya. Jadi tadi tujuannya, kemudian identifikasi masalah, Ibu Mela dapat menanyakan hambatan yang dialami oleh Pak Musfi Salim, kemudian rencana aksinya, Ibu juga menanyakan rencana apa yang akan dilakukan oleh Musalin, kemudian menanyakan kembali rencana-rencana lainnya, terus untuk tanggung jawabnya, dan juga sempat menanyakan kira-kira komitmen apa yang Pak pikirkan itu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih, saya kembalikan. Oke, terima kasih. Luar biasa, mari kita berikan aplaus dulu untuk kita semua yang terakhir. Sedikit pencerahan saja buat Bu Melan, luar biasa. Dilihat dari kemarin perubahan yang signifikan dari Bu Melan. Hanya sedikit loss di tujuan. Ketika Pak Mus menyampaikan masalahnya, seharusnya Bu Melan mengarahkan apa harapan dari Pak Mus sebagai coach di awal-awal. Setelah itu loss juga di tanggung jawab. Siapa-siapa yang dibutuhkan untuk membantu Bapak untuk bisa mencapai komitmen. Kemudian kapan? Sedikit loss di situ. Waktunya harus ditanyakan kapan rencana aksi mau dijalankan. Kemudian satu tambahan lagi, harus tahu kata kunci masalah yang disampaikan. Jadi misalnya, tapi tadi sudah nyambung, misalnya Pak Mus sebagai coach menyampaikan maunya dipisah, di situ kata kunci. Silakan coachnya menggali. Apa yang harus dilakukan agar memenuhi keinginan Bapak, menurut Bapak? Apa saja yang Bapak harus lakukan agar anak-anak itu bisa? Disitulah digali sampai menemukan solusinya oleh si coach sendiri. Jadi sedikit tambahan pencerahan buat Bapak Ibu semua.